Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, NIM 0048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas penelitian saya yang berjudul tentang pada penelitian kali ini saya menggunakan jumlah populasi sebanyak 118 siswa dengan sumber data menggunakan media angket tertutup. Dengan teknik angket tertutup menggunakan media Google Form. Kemudian kita menentukan jumlah sampel. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini saya menggunakan teknik nomogram Berry-King dengan langkah yaitu menentukan jumlah sampel secara keseluruhan dengan rumus n kecil sama dengan n besar atau populasi per 1 plus n dikali e kuadrat atau nilai error. Pada penelitian kali ini saya menggunakan nilai error sebanyak 5%. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan jumlah sampel secara keseluruhan yaitu 91, sekian atau kita bulatkan menjadi 91 siswa. Kemudian langkah yang selanjutnya kita menentukan jumlah sampel variabel IPA, IPS, dan keempat fakultas di sini dengan cara yaitu S sama dengan sigma populasi pada setiap variabel per jumlah sigma n secara keseluruhan dikalikan jumlah sampel yang tadi telah dihitung atau n kecil. Dengan memasukkan data yang telah kita peroleh, kita mendapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Setelah kita melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah sampel yang telah kita lakukan pada section yang sebelumnya, kita mendapatkan jumlah sampel IPA yaitu sebanyak 46 dan untuk yang IPS sebanyak 45. Jika dijumlahkan 91 sesuai dengan jumlah sampel keseluruhan yang tadi. Kemudian setelah melakukan perhitungan yang sama, kita mendapatkan jumlah sampel siswa IPA yang minat ke fakultas kedokteran yaitu sebanyak 14, fakultas teknik sebanyak 15, fakultas hukum sebanyak 9, FIP 8. Kemudian untuk siswa IPS terhadap fakultas kedokteran yaitu sebanyak 7, fakultas teknik 10, 13, dan 15. Dan kita jumlahkan yaitu 21, 5, 22, 23. Yang kita jumlahkan hasilnya menjadi 81. Dalam penelitian ini saya menggunakan uji Chi kuadrat dan ini merupakan tabel kontingensi dari Chi kuadrat. Kenapa saya menggunakan uji Chi kuadrat dalam penelitian ini? Karena satu, data saya besar, lebih dari 25 populasi atau orang. Kemudian data saya asumsikan secara normalitas, data dapat dibuktikan normal. Kemudian sampel saya ambil secara acak. Untuk membuktikan data berdistribusi normal atau tidak, kita akan lanjut ke section yang berikutnya. Untuk selanjutnya kita uji untuk data ini berdistribusi secara normal atau tidak. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Dengan H0 data bersifat normal dan H1 data tidak normal. Pada penelitian kali ini saya menggunakan uji untuk normalitasnya, saya menggunakan uji Chi kuadrat atau Chi kuadrat, yaitu dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma dari R0 min R E kuadrat per FE.
Untuk F0 sendiri yaitu frekuensi harapan dan Fe nya adalah frekuensi observasi. Untuk F0 atau frekuensi harapan kita sudah punya dari perhitungan semua sampel yang tadi seperti ini. Untuk Fe nya kita menghitung dengan rumus, yaitu dengan rumus Fe sama dengan jumlah baris I kali jumlah baris J, kolom J per N, atau N dari ini yang sudah kita hitung tadi. Dengan baris I yaitu maksudnya untuk menentukan nilai Fe dari IPA, yaitu baris I yaitu 46 dikalikan dengan jumlah ini bagi 1 per 91. Selanjutnya sama dengan tabel-tabel yang lain. Untuk mempermudah kita lanjut saja ke section berikutnya untuk mendapatkan nilai dari Fe. Ya, pada section yang ini setelah tadi kita melakukan perhitungan Fe, kita masukkan ke tabel kerja Chi kuadrat seperti ini. Untuk nilai frekuensi harapan dari jumlah sampel yang kita hitung tadi, untuk Fe kita hitung dengan rumus yang tadi. Kemudian kita cari harga F0 min Fe dengan jumlah seperti ini, kemudian kita kuadratkan menjadi seperti ini, dan kemudian setelah kita kuadratkan nilai dari kolom F0 min Fe kuadrat kita bagi dengan kolom yang ada di Fe dengan hasil seperti ini. Setelah itu kita jumlah untuk yang kolom terakhir ini mendapatkan nilai 10,8129. Di sini dapat dipahami sebagai jumlah dari kolom ini, atau bisa dimaksud dengan nilai X kuadrat hitung. Untuk selanjutnya kita menentukan atau mencari harga X kuadrat tabel dengan cara menentukan derajat kebebasannya dulu atau DK dengan rumus baris min 1 dikali kolom min 1. Di sini baris yang tadi ya menggunakan tabel kontingensi di section yang sebelumnya, yaitu barisnya ada 2, yaitu IPA dan IPS. 2 min 1 kali kolomnya ada 4 min 1, jadi ada 3. Untuk derajat kebebasannya itu 3. Kemudian pada tabel Chi kuadrat kita memerlukan taraf signifikansi. Di sini saya menggunakan taraf signifikansi sebesar 1%, atau 0,01. Dengan melihat tabelnya kita dapat mendapat harga X kuadrat tabel dari 0,01 dan 3 yaitu sebesar 11, sekian. Dapat dipahami bahwa X hitung lebih kecil dari X tabel, atau dapat disimpulkan H0 dapat diterima dan H1 ditolak, atau dapat dipahami dengan maksud lain yaitu H0 data bersifat normal. Kemudian kita lanjut ke uji analisis Chi kuadrat. Ya, setelah kita tadi membuktikan data berdistribusi normal atau datanya normal, selanjutnya kita dapat menggunakan uji analisis statistik parametrik. Karena data berdistribusi normal, populasi lebih dari 25 orang, kemudian saya mengambil sampel secara acak atau random sampling.
Di sini dalam penelitian ini saya menggunakan uji analisis chi kuadrat atau chi square, karena tadi kita sudah mencari dan mendapatkan nilai dari x kuadrat hitung dan x kuadrat tabel, yang dimana yaitu x kuadrat hitung lebih kecil dari x kuadrat tabel. Kemudian kita menentukan hipotesis baru, yaitu sebagai H0, yaitu tidak ada hubungan antara asal sekolah IPA IPS dengan fakultas yang dipilih atau yang diminati. Untuk H1-nya yaitu ada hubungan atau ada pengaruh asal sekolah dengan fakultas yang diminati. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dan penjelasan ini adalah bahwa asal sekolah tidak mempengaruhi pada pemilihan atau pada minat siswa SMA Negeri 1 Ambarawa terhadap fakultas yang diminati. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.